Halo everyone, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik aja. Dan di podcast kali ini gue akan mereact sebuah video yang kemarin sempat viral yang ngebahas tentang kenapa Lampung nggak maju-maju. Di dalam pembahasan gue kali ini, gue akan mencoba memberikan segmentasi di 4 chapter. Chapter 1, kita akan ngebahas tentang infrastruktur yang terbatas. Kemudian di chapter kedua, gue akan membahas tentang fasilitas pendidikan atau sistem pendidikan yang lemah. Kemudian di chapter 3, gue akan membahas tentang tata kelola yang lemah. Dan di chapter terakhir atau chapter keempat, gue akan membahas tentang ketergantungan sektor pertanian. Nah, kalau kita lihat infrastruktur sendiri itu merupakan kumpulan fisik yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung kegiatan manusia seperti transportasi, energi, air, sanitasi, komunikasi, dan lain sebagainya. Nah, infrastruktur ini biasanya dibangun untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, kemudian sosial, memperbaiki kualitas hidup manusia, serta memudahkan mobilitas dan interaksi antar individu. Di dalam video tersebut dibahas juga tentang proyek kota baru yang mangkrak. Nah, kawasan kota baru yang bernama Bandar Negara di Lampung ini sebenarnya nggak mangkrak, cuman belum dilanjut aja. Proyek ini awalnya menjadi proyek prestisius dari Gubernur Lampung pada masa itu, yaitu Syahrudin ZP. Proyek kota baru ini dirancangkan memang sebagai pusat pemerintahan baru di Provinsi Lampung sekitar 1 dasawarsa silam. Tapi memang kondisinya saat ini terkesan mangkrak. Walaupun pemerintah tidak ingin menyebutnya mangkrak, oke, nggak masalah. Tapi memang ya, pada saat gubernur yang saat ini, yaitu Arinal Junaidi, ada sedikit-sedikit perbaikan ya, tapi belum bisa mencerminkan kalau proyek ini tidak mangkrak. Nah, disebut juga dalam video tersebut bahwa proyek ini sudah menelan dana ratusan miliar rupiah. Emang bener ya, sudah habiskan miliaran rupiah. Pada tahun 2013 lalu, Pemprov Lampung memprioritaskan pembangunan pusat perkantoran pemerintah Provinsi Lampung yang direncanakan akan selesai pada tahun itu. Nah, dengan anggaran sekitar 341 miliar rupiah. Jadi kira-kira gimana? Selain membahas tentang proyek kota baru yang mangkrak, dalam video tersebut juga membahas tentang banyaknya jalan di Lampung yang rusak. Emang bener ya, jalan di Lampung banyak yang rusak? Menurut data kondisi permukaan jalan dari Kementerian PUPR tahun 2021 bahwa di Lampung memang masih terdapat banyak jalan yang kondisinya rusak, baik itu rusak ringan maupun rusak berat. Terutama untuk jalan kabupaten kota dan jalan provinsi. Untuk jalan provinsi yang rusak ringan itu sekitar 14% dan yang rusak berat sekitar 9,8%. Untuk jalan kabupaten kota yang rusak ringan 31,2% dan yang rusak berat 12,1%. Kalau begitu berarti jalanan di Lampung rusak ya? Menurut data kondisi jalan dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung pada akhir 2019 kemarin, Lampung memang masih terdapat banyak jalan yang kondisinya tidak mantap. Jumlahnya sekitar 25,6% dari total jalan yang ada di Provinsi Lampung. Berarti, apakah jalan di Lampung ini masih baik-baik saja kondisinya, atau sudah perlu perhatian ekstra untuk perbaikan? Sistem pendidikan merupakan serangkaian sistem yang terdiri dari beberapa komponen seperti kurikulum, metode pembelajaran, sumber daya manusia, dan sarana-prasarana yang digunakan untuk mengajar dan mendidik peserta didik. Nah, dalam video yang viral tadi disebutkan juga bahwa penjaringan peserta didik di Provinsi Lampung banyak kecurangan. Saya sih kurang sepakat dengan hal tersebut. Ya, nampaknya memang terlalu hiperbola. Tetapi kalau ditanya apakah ada yang tidak baik atau diistilahkan curang, ya tentunya ada. Kasus yang menjerat beberapa rektor dan petinggi universitas di Lampung belakangan lalu menjadi cermin bahwa memang ada kecurangan dalam sistem penjaringan peserta didik kalau saya gunakan istilah dalam video itu. Namun, itu adalah sebuah anomali dan tidak bisa digeneralisir. Provinsi Lampung sendiri masih menjadi salah satu provinsi tujuan pendidikan. Dan banyak mahasiswa dari luar Provinsi Lampung yang berkuliah di Lampung. Dari dua jenis kampus yaitu kampus negeri dan kampus swasta di Lampung, terdapat sebanyak 113.491 mahasiswa aktif pada tahun 2021 menurut statistik BPS 2021. Nah, artinya sistem pendidikan di Lampung masih bisa dikatakan baik. Tapi kita perlu lihat juga apakah sumber daya manusianya sudah baik. Angka partisipasi sekolah yang dirilis oleh BPS pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Lampung masih berada di bawah angka rata-rata partisipasi sekolah nasional. Terutama untuk jenjang SMP, SMA, dan perguruan tinggi, Lampung posisinya masih di bawah rata-rata APS nasional. Sementara itu, IPM atau Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung, angkanya juga masih di bawah rata-rata nasional. Lampung menurut data statistik BPS pada tahun 2022 menempati urutan ke-11 IPM secara nasional. Namun, bukan 11 dari atas, tapi 11 dari bawah. Secara nasional, indeks pembangunan manusianya di angka 72,91, sementara di Lampung, indeks pembangunan manusianya di angka 70,45.
Disebut juga dalam video itu kalau korupsi di mana-mana, birokrasi nggak efisien, hukumnya nggak ditegakkan, lemah banget, suap di mana-mana. Ya kalau kita membahas hal ini, mungkin banyak data yang harus kita buka. Kalau menurut data sebaran perkara korupsi berdasarkan wilayah sepanjang tahun 2004 hingga 2022, menurut KPK bahwa Lampung menempati urutan ke-9 secara nasional dengan jumlah kasus sebanyak 34 kasus. Nah, Lampung ini berada di atas Kalimantan Timur dan tepat di bawah Jawa Tengah. Ketergantungan dengan sektor pertanian merujuk pada ketergantungan ekonomi suatu wilayah terhadap sektor pertanian. Nah, ketergantungan ini bisa diukur melalui kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB suatu wilayah. Ketergantungan dengan sektor pertanian dapat berdampak positif atau bahkan negatif tergantung pada berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah, teknologi, iklim, kondisi pasar global, dan lain sebagainya. Di satu sisi, sektor pertanian dapat menjadi sumber devisa bagi sebuah provinsi dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor makanan. Di sisi lain, ketergantungan yang berlebihan pada sektor pertanian itu juga dapat membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan musim panen yang buruk. Ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan keempat 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,05% secara year on year. Dari sisi produksi, lapangan usaha jasa lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 30,92%. Dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,9%. Sementara itu, sektor pertanian pada triwulan keempat 2022 justru mengalami kontraksi yang cukup parah. Secara quarter on quarter, sektor pertanian berada di minus 17,41% atau turun hampir 14%. Secara quarter on quarter, pertumbuhan PDRB pada triwulan keempat 2022 ditopang dari sektor transportasi dan pergudangan. Nah, bila dilihat secara year on year, triwulan 4 2022 pertumbuhan PDRB Lampung disupport dari sektor jasa lainnya yang berada pada level 30,92%. Memang di tahun-tahun sebelumnya atau di kuartal sebelumnya, sektor pertanian mensupport PDRB. Misalnya pada triwulan pertama 2022 yang mensupport sebesar 28% PDRB Lampung. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Lampung tidak sepenuhnya bergantung pada sektor pertanian saja, atau sektor pertanian sudah tidak diandalkan lagi karena kondisi iklim, jumlah petani, hingga jumlah luas lahan pertanian, atau bahkan karena faktor kebijakan di sektor pertanian yang kurang mengena di tingkat bawah. Jadi kesimpulannya adalah, kritik merupakan bentuk apresiasi dan kepedulian terhadap sebuah hal, terlepas dari bagaimana cara menyampaikannya. Memang benar, secara fakta ada hal-hal yang harus diperbaiki dari Provinsi Lampung, tetapi tidak semua hal yang kurang baik itu adalah indikator buruknya sebuah provinsi. Lebih arif dan bijak mungkin perlu juga pemerintah memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pengaduan, dengar pendapat, dan sebagainya. Namun perlu juga didengar dengan serius dan tidak dianggap sebuah kritikan merupakan wujud ketidaksukaan. Maju terus Lampung, tetap berjaya. Saya Danang, terima kasih.